Halo pemirsa, selamat malam. Ketemu lagi bareng sama aku, Lia Gisti, di On The Screen. Pokoknya kalau udah ada muka aku, hari Kamis malam tuh tandanya kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber tentang film ataupun iklan layanan masyarakat. Dan kali ini On The Screen kedatangan narasumber yang kemarin ikut lomba ILM juga. Dengan temanya apa, penasaran? Langsung aja kita bahas bareng sama aku di On The Screen. Nah, malam hari ini kita kedatangan satu orang narasumber. Biasanya ada rame ya, ada 3, ada 2, 4, 10 bahkan ya mungkin bisa. Ini sudah ada Mas Hasan. Yes, betul. Yes. Halo Mas Hasan. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Semangat nggak tuh? Semangat banget. Semangat banget. Oke Mas Hasan, ini kita akan bahas tentang ILM-nya. Yes. Judulnya apa tuh Mas? Judulnya Ruang Baru. Ruang Baru. Ini tentang Pasar Sugiwaras ya? Ya, betul. Bener ya, kemarin ikut lomba ILM itu tentang Pasar Sugiwaras. Ya. Ngomong-ngomong nih Mas, kok sendiri datangnya ke sini? Timnya mana ini? Iya, karena kebetulan timnya semuanya pelajar, jadi berhalangan hadir pada hari ini. Akhirnya diwakilkan oleh Mas Hasan. Betul. Ini Mas Hasan ini tugasnya banyak ya Mas ya? Iya. Sutradara iya, Yes. kameramen iya, Yes. apalagi Mas? Editor juga. Editor juga, yang bikin alur ceritanya juga. Sibuk ya ini ya, satu tim, tapi ini kayaknya tugasnya banyak di Mas Iya, Hasan. tapi tetap dibagi ke tim-tim yang lain. Oke, sudah ada pembagian tugasnya. Yes, betul. Dan hari ini yang datang cuma Mas Hasan, tapi nggak apa-apa ya Mas ya. Kita akan bahas tentang ILM-nya, judulnya apa Mas? Ruang Baru. Ruang Baru oleh Sans. Yes. Kenapa namanya Sans? Apakah sesantuy itu? Ya sebenarnya kalau filosofinya gitu. Jadi kenapa aku namain Sans, biar semua proses dan semua perjalanannya itu dilalui dengan santai tapi dapet gitu. Oke, poin dan santuy juga, tapi tetap jadi ya? Iya, tujuannya itu tetap dapat tapi dengan santai, jangan terburu-buru gitu. Oke, santai, alon-alon asal kelakon Yes, gitu. betul, Pekalongan banget. Pekalongan banget, iya kok, iya kan? Iya Mas ya, asli Pekalongan ya Mas ya tapi ya? Asli. Oke. Akhirnya memilih untuk bikin ILM tentang Sugiwaras, Pasar Sugiwaras. Sebelumnya udah pernah ke sana belum? Sudah. Sering? Hampir. Kalau dikata hampir tiap hari nih jangan-jangan nih? Dikata sering nggak sering, tapi kalau dikata hampir lah ya, ke sana gitu, mampir-mampir. Oke, berarti udah pernah ke sana ya Masnya. Gimana akhirnya melihat Pasar Sugiwaras yang tadinya relokasi kan itu dari alun-alun? Iya betul. Interest ya, kayak sesuatu yang baru di Kota Pekalongan, kemudian juga menarik juga untuk diulik dan untuk dipromosikan ke orang-orang sih gitu. Oke, untuk masyarakat Pekalongan terutama ya dan juga sekitarnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi Mas, kita nonton ILM-nya dulu boleh? Di sini ya? Boleh ya Mas ya. Biar pemirsa juga tahu tentang ILM-nya. Judulnya apa tadi? Ruang Baru. Ruang Baru. Pemirsa, ini dia ILM Ruang Baru. Sore-sore gini, sambil menikmati suasana kota Pekalongan, enaknya ngapain ya? Sugiwaras. Ini dia, Pasar Sugiwaras, Kota Pekalongan. Pusat fashion dan kuliner yang lagi hits banget. Kayaknya seru nih kalau aku ajakin kalian semua buat explore ada apa aja sih di dalam Pasar Sugiwaras, Kota Pekalongan.
Sugiwaras ini dibangun oleh pemerintah Kota Pekalongan sebagai salah satu pusat fashion dan kuliner terbesar di Pekalongan. Sekaligus sebagai alternatif untuk menertibkan para pedagang yang dulunya ada di sekitar alun-alun Kota Pekalongan. Keren sih, jadi tambah rapi dan tentunya para wisatawan gak bingung mau kulineran di mana kalau lagi ke Pekalongan. Ada banyak pilihan kuliner yang ada di sini, gak hanya kuliner khas Pekalongan, tapi juga dari luar kota Pekalongan. Wah, bikin lapar deh. Eits, ternyata gak hanya kuliner aja, ada juga fashion-fashion keren yang dijual di sini. Kemeja, jeans, dan aksesoris fashion yang gak kalah keren. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belanja dan kulineran di Pasar Sugiwaras, Kota Pekalongan. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku, Lia, dan juga Mas Hasan. Iya. Tadi kita udah nonton ILM-nya ya Mas ya, keren banget loh itu. Terima kasih. Dengan subtitle yang bahasa Inggris ya, bener ya? Itu emang konsepnya kayak gitu atau gimana sih Mas? Konsepnya emang seperti itu, bukan sekali dua kali sih, karena memang itu menampung aja beberapa pesan dan juga titipan gitu dari orang-orang gitu. Katanya sih kalau misal kita bikin film, walaupun kita voice overnya pakai bahasa Indonesia, kalau bisa kita selipin bahasa asing. Itu biar kita bisa ngejual juga video kita ke luar negeri gitu. Jadi targetnya nggak cuma orang Indonesia aja, tapi luar negeri juga bisa gitu ya Mas ya? Tujuannya gitu. Itu berarti bikin naskahnya Indonesia, habis itu kita translate? Yes, di translate sama teman aku sih kebetulan. Udah ada timnya sendiri ya Mas ya? Tapi kenapa sih akhirnya memutuskan untuk yuk kita ikut lomba yuk ILM? Padahal kan itu ada 2 tema ya sebenarnya. Kenapa tuh? Kalau kenapa ikut lomba ILM sebenarnya memang di waktu-waktu itu lagi seneng-senengnya bikin video, bikin konten, kemudian bikin sesuatu yang berhubungan dengan naskah-naskah ini. Nah, kebetulan ada lomba informasi tentang ILM dan pas banget karena semua tim kita itu dari asosiasi gitu. Kan, dari asosiasi yang memang kita semua tuh interest sama dunia pariwisata gitu. Kita memang sebelum kita bikin wisata tentang kuliner, kita tuh udah bikin wisata budaya udah ada, wisata sejarahnya udah ada. Nah, kebetulan banget yang kuliner belum nih. Kuliner belum dan informasinya pas banget datangnya. Jadi kita langsung aja gas nih, kita bikin konsep lagi buat wisata kulinernya. Gitu. Berarti emang sebelumnya juga udah bikin video-video promosi yang lainnya juga ya Mas ya? Akhirnya bikin yang Sugiwaras. Ya, memang konsepnya bikin video semuanya promosi. Gimana Mas, hasilnya puas nggak nih? Lumayan puas dan alhamdulillah aja sih nggak expect sampai bakal dapet juara sebenarnya. Alhamdulillah ya, akhirnya ya. Kalau ini kan berarti filmnya pemainnya yang in frame cuma 1. Yes. Itu katanya ada proses seleksi juga ya? Iya, karena kalau aku lihat karena memang ini lomba dan ini dinilai, jadi sisi dari aku yang perfeksionis itu jadi keluar kayak gitu. Jadi kayak harus sesuai dan harus pas nih. Kalau kita lomba berarti kan nantinya akan ada dinilainya. Benar. Jadi nggak bisa sembarangan kalau siapa yang bakal bisa on frame di situ gitu sih. Jadi mulai dari kostum pun aku yang nentuin, kemudian make up, hairdo dan lain sebagainya aku yang nge-handle itu semua. Berarti di video itu ada batiknya juga, ada kulinernya juga ya Mas ya. Dan yang dipilih itu kayaknya kalem banget loh. Iya, memang cari talent yang kalem, mukanya juga soft banget. Jadi orang ketika lihat video kita itu nyaman dari awal sampai akhir tuh mau ngikutin gitu. Vibes-nya adem gitu ya, betul. Kayaknya ya, benar. Dicari memang seperti itu. Emang karakternya emang biar yang nonton filmnya tuh adem gitu ya kan. Dan nggak ngebosenin dan bisa diulang terus.
dan bisa diulang terus tuh, makanya kayaknya iklannya udah ada di Batik TV ya Mas ya? Sepertinya sudah. Sebenarnya sudah. Nanti kalau on the screen iklan mungkin ada ya. Iya, betul. Oke. Kalau kemarin nih Mas, waktu aku nonton nih filmnya, itu ada si kertas putih. Iya. Itu gimana? Itu jatuh dari mana kertas putihnya itu? Itu jatuh dari awan gitu ya. Dari awan, beneran? Enggak, itu kan memang ceritanya bikin penasaran aja sih. Oke. Dan itu konsep sebenarnya last minute banget. Oke. Jadi sebenarnya itu mau bikin konsep ala-alanya tuh cuman kayak di Kota Pekalongan aja. Sebenarnya mau screennya tuh kita lagi ada di Kota Pekalongan nih. Oke. Kira-kira yang bisa kita explore apa aja ya gitu. Jadi salah satunya adalah Pasar Sugiwaras. Nah, tapi kayaknya oke juga nih. Tiba-tiba aja masuk Celing ada ide baru nih gitu. Tiba-tiba iseng beli kertas, terus beli spidol, ditulisin aja gitu. Jadi kita bikin seolah-olah tuh kayak si talent ini tuh ada teka-tekinya gitu. Oke. Aku dapat apa nih? Oke. Kok gini. Kalau dapat uang kan kaget. Ya, kalau uang kayak seneng nih ya. Iya. Dapat kertas terus ternyata Sugiwaras dan di situ emang sengaja nggak ditulis pasarnya sih. Jadi kayak lebih ke kata-kata apa sih ya Sugiwaras gitu. Oke. Kira-kira ada apa nih di Sugiwaras Benar. atau ada hubungannya apa nih dengan perut aku yang lapar, dengan suasana sore yang asik gitu, kok ada tulisan Sugiwaras gitu. Benar. Atau mungkin dalam bahasa Jawa kan Sugiwaras artinya kaya. Betul. Siapa tahu kita tiba-tiba jadi kaya gitu ya Mas. Kaya dan sehat. Kaya dan sehat, benar. Akhirnya ditulislah si Sugiwaras itu dengan jalan dari alun-alun ke pasarnya langsung. Itu sekaligus kita kasih tahu sih buat rute dan jalannya, buat jadi kayak ternyata deket dari alun-alun. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh buat cari makan setelah main ke alun-alun gitu. Oke, berarti emang dari awal ditunjukin juga tempatnya seperti apa gitu ya Mas ya. Oke, sebenarnya apa sih Mas yang pengen disampaikan melalui ILM ini? Sebenarnya apa? Kalau pesan sih yang pertama jelas namanya juga ILM ya, iklan promosi layanan ya, pasti promosi. Kemudian yang kedua kita pingin explore juga kalau di Pekalongan tuh nggak hanya itu aja yang bisa didatengin gitu. Dan kita juga mau kasih tahu nih ke semua yang nonton video kita bahwa Pekalongan tuh kaya gitu. Jadi kulinernya itu nggak hanya itu aja, bahkan di situ pun kulinernya kan bisa dari luar kota juga, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota, tapi di situ aja udah komplit gitu. Dan lebih rapi juga pastinya ya dibandingkan. Jadi lebih rapi dari yang awalnya di alun-alun. Itu lebih rapi, lebih bersih, lebih tertata lah ya, lebih enak untuk dilihat dan dikunjungi juga pastinya. Betul. Oke, nanti Mas Hasan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita istirahat dulu, kita ngeteh santuy dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia dan juga bersama Mas Hasan. Yes, Mas Hasan masih dengan semangatnya membahas tentang ILM-nya ya Mas ya, Ruang Baru. Mas, tolong ceritain dong nih proses produksi ILM-nya seperti apa? Persiapannya dulu deh, apa? Kalau persiapan biasa, aku cuman nulis-nulis skrip biasa aja, nggak yang terlalu rapih, tapi aku gambarin aja sih dari awal, kira-kira aku mau ambil shoot dari mana, kemudian angle kamera seperti apa, kayak gitu. Terus pemilihan talent, kemudian kata-kata di voice over juga aku udah siapin semua sebenarnya. Kalau proses syutingnya, percaya nggak percaya, kita cuma ambil 1 jam. 1 jam? 1 jam untuk lomba itu. Untuk lomba itu? Benar-benar 1 hari langsung jadi itu berarti? Memang harus 1 hari. Memang harus 1 hari, itu mepet atau gimana? Karena memang kalau kita bikin konten selalu seperti itu. Aku selalu ngajarin adalah time management sih. Karena kalau kita terlalu mengulur-ngulur itu biasanya vibes-nya udah beda. Benar. Mood-nya udah beda. Jadi buat nyatuin mood yang video yang pertama sama yang kedua tuh biasanya seringnya akan jauh. Agak beda gitu ya, nuansanya, mungkin cahaya juga beda ya. Diusahakan kita 1 hari harus selesai. Maksudnya jadi selesai gitu. Itu pemilihan talent kan tadi udah harus sesuai dengan
ceritanya juga. Gimana talentnya waktu diajakin, mau nggak Mas? Langsung setuju sih, karena memang kita udah sering kerjasama gitu. Jadi memang si dia yang udah bisa nangkep direct dari aku soal itu, jadi kayak dan enak aja sebenarnya. Jadi dia antusias aja dan nangkep aja sih, enak. Jadi prosesnya nggak ada yang kayak susah nangis capek, ada aku capek gitu, nggak ada drama berarti ya? Aman ya, seru berarti dong kemarin. Seru. Mau lagi nggak Mas bikin kayak gitu lagi nggak? Mau lagi kalau memang ada waktunya, karena talent-talent aku ini masih pada sibuk ya, masih pada belajar, jadi aku beri kesempatan buat mereka buat belajar dulu. Harus bagi waktu juga ya antara sekolah dan juga berkarya gitu ya. Kalau ini produksi nih Mas, itu nggak akan lepas dari budget. Mungkin bisa di spill the tea mungkin budgetnya. Kalau di spill budgetnya berapa ya? 20.000 kan ya? 20.000? Iya, buat beli es teh doang. Buat konsumsi pribadi 20.000. Karena kita nggak pakai kamera yang gimana kita cuma pakai handphone aja, edit juga pakai aplikasi di handphone. Jadi budgetnya udah nggak ada, karena kan kita udah jadi satu tim, jadi nggak ada budget buat mungkin transport talent dan sebagainya. Karena memang udah biasa juga ya. Kita udah kayak biasanya udah jadi satu kelompok yang memang sering konten, jadi ya itu. Dengan alatnya handphone aja. Yes, betul. Itu memorinya nggak penuh tuh Mas? Aman, udah dihapusin dulu tuh kayaknya folder-foldernya. Aman. Kalau untuk editingnya, berarti Mas Hasan juga? Kalau editing sebenarnya ada temen juga, cuman directnya by aku. Directnya by Mas Hasan? Iya, aku selalu komen dulu kayak gitu, jadi kalau bisa ini kayak gitu. Udah diarahkan lah ya. Kalau kameranya, Mas Hasan juga? Kamera temen aku yang punya HP juga dan yang mendirect aku. Jadi posisi, kemudian angle, kemudian kapan harus dia cut, kapan dia harus ngambil juga dari aku. Kalau kemarin tuh Mas Hasan pengennya yang seperti apa sih untuk look visualnya dari segi kamera? Kalau dari segi kamera, kebetulan karena aku nggak ada basic sih sebenarnya di kamera, jadi yang penting soft kalau aku mainnya selalu di soft dan selalu main di editingnya juga. Jadi fade out fade in aja aku baru tahu tahun kemarin kalau nggak salah, karena kan memang aku tertarik ke dunia perfilman kayak gini tuh karena pernah di challenge buat bikin iklan di Taman Wisata Laut. Pasir Kencana yang baru itu. Jadi aku akhirnya tertarik dan akhirnya aku baru tahu nih fade out fade in dan lain sebagainya. Yang penting jalan aja gitu dan halus. Aku pinginnya sih kayak gitu aja sih sebenarnya dan alhamdulillahnya dapet. Berarti mungkin pergerakan kameranya harus halus. Betul. Gitu ya. Editingnya juga harus. Editingnya juga harus halus. Tuh makanya harus totalitas ya Mas ya kalau bikin karya ya, benar ya. Aku pengen tahu nih Mas. Jadi kan kita udah sempat cerita-cerita ya. Mungkin dari Mas Hasan setelah datang ke Pasar Sugi Waras, ada aspirasi lagi nggak Mas mungkin yang ingin ditambahkan atau mungkin dibenarkan dari Pasar Sugi Waras? Overall udah bagus ya sebenarnya karena memang itu adalah ruang baru Kota Pekalongan nih. Tempat baru juga ya benar. Sesuai judul yang aku kasih gitu. Jadi tapi untuk mungkin pesan atau aspirasi sih lebih ke kayak gimana pedagang-pedagang di situ menyambut pembeli sih gitu, karena memang harus yang ditekanin tuh kan kayak keramahannya, kenyamanannya gitu. Jadi mungkin lebih ke pedagang-pedagangnya mungkin harus lebih ramah lagi ke kita kayak gitu, karena kan memang salah satu tujuan di wisata kuliner kan pasti memanggil pembeli kan. Jadi lebih ke keramahannya gitu sih. Kalau untuk kebersihan mungkin bisa lebih ditingkatin lagi. Keamanannya sih kayaknya ya, karena parkirannya juga luas, jadi mobil juga bisa masuk. Jadi udah aja sih. Kalau untuk tempat makannya mungkin? Tempat makannya sih memang diperbanyak kali ya Mas ya? Butuh ruang atau butuh space lebih banyak gitu. Biar nggak sempit juga kan ya, karena pembelinya juga banyak ya pemirsa ternyata di Pasar Sugi Waras ya. Peminatnya banyak juga. Karena memang relokasi dari alun-alun. Iya betul. Bener, Terakhir deh Mas, mungkin bisa memotivasi penonton untuk yang pengen bikin ILM atau pengen belajar bikin ILM, mungkin langsung aja nih. Kalau untuk semuanya ya, di segala sesuatu tuh harus dicoba dulu nih, kayak gitu. Jadi jangan takut dulu buat mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi ya ini juga salah satu hal yang baru buat aku nih, terjun ke dunia film kayak gini. Tapi
kalau teman-teman ada kemauan, kalau teman-teman yakin teman-teman tuh bisa nih di aspek tersebut, kayaknya harus dicoba dulu karena pasti berhasil. Coba dulu, yang penting udah ada niat gitu ya Mas betul. ya. Jangan patah semangat dan tetap berusaha. Asik. Oke Mas Hasan, terima kasih banyak sudah mau main ke On The Screen ya. Ditunggu project-project selanjutnya. Siap. Kalau ada lomba ikut lagi biar menang ya Mas ya. Ntar datang ke sini lagi ya Mas ya, nggak kapok ya. Oke, pemirsa, kayaknya udah cukup aku ngobrol-ngobrol dengan Mas Hasan. Terima kasih sudah menyaksikan On The Screen, dan tetap saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Dia Gisti dan juga Mas Hasan pamit. Sampai jumpa.